Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori belajar classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Riwayat hidup Ivan Petrovich Pavlov. Lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ivan Pavlov adalah anak pertama dari 11 bersaudara. Ayahnya Ivan Pavlov seorang pendeta, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ivan Pavlov memulai pendidikannya di sekolah teologi, akan tetapi ia keluar dan melanjutkan kuliahnya di Science of Petersburg. Ivan Pavlov belajar tentang kedokteran dan ia tidak menuruti keinginan ayahnya untuk menjadi pendeta. Ivan Pavlov menikah pada tahun 1881 dengan Serapima Valievna Kardeskaya dan dikaruniai anak 5. Ivan Pavlov wafat pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad, Rusia. Karya-karya Ivan Pavlov. Pada tahun 1904, Ivan Pavlov memenangkan hadiah Nobel Prize untuk karyanya di bidang fisiologi pencernaan. Pada tahun 1907, Ivan Pavlov memenangkan Academy of Art and Science, dan pada tahun 1915 ia mendapatkan Royal Society's Cosplay Medal. Teori belajar classical conditioning. Classical conditioning adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Dalam classical conditioning, stimulus netral atau seperti melihat seseorang diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna atau seperti makanan dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan kapasitas yang sama. Classical conditioning ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati. Konsep utama pengkondisian pada Ivan Pavlov. Yang pertama ada kepunahan. Kepunahan ini berlaku apabila rangsangan alami tidak diikuti dengan rangsangan tidak alami, atau rangsangan yang tidak dikondisikan, yang dimana lama-kelamaan individu atau organisme yang tidak akan bertindak balas. Yang kedua, ada generalisasi. Digunakan dengan frekuensi yang berbeda dengan diberikan kepada subjek. Yang ketiga adalah pemilahan. Diskriminasi akan berlaku apabila individu dapat membedakan antara rangsangan yang akan dikemukakan dan memilih untuk tidak bergerak balas. Dan yang terakhir adalah tingkat pengondisian yang lebih tinggi. Pada eksperimennya, Pavlov ingin melatih seekor anjing untuk mengeluarkan air liurnya ketika ia mendengarkan bunyi bel disertai dengan makanan. Pavlov membunyikan bel dan disertai dengan papan hitam. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, kemudian pada saat diberikan papan hitamnya saja tanpa bunyi bel, maka anjing masih mengeluarkan air liurnya. Hal ini disebut dengan pengkondisian tingkat 2. Jika hal ini masih ditingkatkan lagi menjadi tingkat 3 dan seterusnya, bisa dikatakan tingkat 3 dan seterusnya disebut dengan tingkat pengkondisian yang tinggi. Oke, selanjutnya unsur-unsur classical conditioning. Yang pertama, unconditioned stimulus. Stimulus yang tidak dikondisikan atau US, di mana yang memunculkan respons alami dan otomatis dari organisme.
Yang kedua, unconditional response, respon yang tidak dikondisikan atau UR, di mana respons alami dan otomatis yang ditimbulkan oleh US. Yang ketiga, conditional stimulus, stimulus yang dikondisikan atau CS, yang merupakan stimulus netral karena tidak menimbulkan respons alami dan otomatis dari organisme. Ketika tiga unsur ini saling dipadukan, maka akan mendapat unsur lain adalah CR. Untuk menghasilkan CR, CS, dan US harus dipasangkan beberapa kali. Eksperimen Ivan Pavlov. Pada eksperimen ini, Pavlov menggunakan anjing. Oke, saya akan menjelaskan tahap-tahap eksperimen dan penjelasan dari gambar di atas. Nah, pada gambar di atas ini terdapat 4 gambar. Nah, gambar yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau unconditional stimulus, maka secara anjing akan mengeluarkan air liur atau unconditional reflex. Selanjutnya pada gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak akan merespon atau mengeluarkan air liur. Kondisi ini dinamakan dengan neutral stimulus. Oke, selanjutnya pada gambar ketiga. Pada gambar ketiga ini, Pavlov memberikan si anjing ini sebuah makanan atau unconditional stimulus setelah diberikan bunyi bel atau disebut dengan conditional stimulus terlebih dahulu, sehingga si anjing ini akan mengeluarkan air liur atau disebut dengan unconditional reflex akibat dari anjing ini diberikan makanan. Nah, yang terakhir pada gambar keempat, setelah melakukan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau disebut dengan conditional stimulus tanpa memberikan makanan, secara otomatis si anjing ini akan beranggapan bahwa dia ini akan mendapatkan makanan. Nah, si anjing ini akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya yang dinamakan dengan conditional response. Nah, dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapatkan latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar atau biasa disebut dengan unconditional reflex, yaitu dengan keluarnya air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari atau biasa disebut dengan conditional reflex, yaitu keluarnya air liur karena menerima atau bereaksi terhadap suara bunyi tertentu. Penerapan atau implementasi teori belajar Ivan Pavlov. Penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Pengaruh keadaan klasik membantu menjelaskan banyak pelajaran di mana satu stimulus digantikan untuk yang lain. Pelajaran atraksi emosional dan ketakutan. Misalnya, bentakan seorang guru seringkali membuat takut murid-muridnya. Situasi ini memberikan pengaruh ketakutan dan stimulus tidak netral. Akan tetapi, tanggapan positif dapat dibangun secara sederhana untuk mengkondisikan stimulus.
Hal ini dapat dilakukan ketika guru memuji siswa, maka akan menimbulkan hal positif baginya. Dalam praktek pendidikan, dapat ditemukan ketika lonceng berbunyi yang digunakan untuk mengisyaratkan belajar dimulai atau berakhir. Pertanyaan guru diikuti dengan siswa yang berangkat tangan. Suatu pertanda siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kondisi tersebut diciptakan untuk memanggil suatu respon atau tanggapan. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning ketika di kelas. Yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas. Contoh, menciptakan ruang baca atau reading corner yang nyaman dan menarik. Kedua, membantu siswa untuk mengatasi secara bebas dan sukses situasi yang mencemaskan atau menekan. Contoh, membuat tahap jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, memberikan tes harian, mingguan agar dapat mengingat apa yang telah diajarkan. Ketiga, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap segala situasi sehingga dapat membedakan dan menggeneralisasi secara cepat. Contoh, meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi tes, dan tes tersebut sama dengan tes prestasi akademik yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai guru, kita harus mengetahui cara untuk mengurangi counterproduktif kondisi responsif yang dialami siswa. Sekian dari kami, terima kasih.